Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perkuliahan Al-Isra Al-Tarbawi atau yang lebih dikenal dengan statistika, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa definisi statistika, apa kegunaan statistika, apa saja jenis-jenis statistika, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan data dalam statistika. Setiap hari dimanapun tempatnya, misalnya saat kita bekerja atau saat santai, seperti melihat televisi, membaca koran, dan sebagainya, kita dijejali dengan banyak sekali informasi. Informasi yang kita peroleh bisa berwujud sebuah informasi yang melibatkan statistika. Beberapa pernyataan-pernyataan sehari-hari yang melibatkan statistika, diantaranya misalkan tiap bulan habis Rp500.000 untuk keperluan rumah tangga, atau ada 60% penduduk yang memerlukan perumahan, atau setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat, dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut akan berlalu saja tanpa bermakna jika kita tidak mampu mengolahnya dengan baik. Sebaliknya, informasi ini akan sangat bermanfaat bila kita mengetahui bagaimana cara mengolah dan menganalisisnya. Misalkan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perbaikan pembangunan, pemerintah senantiasa menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan di masa lalu dan juga untuk membuat rencana pembangunan yang akan datang. Pemanfaatan statistika juga dilakukan oleh para pimpinan perusahaan, khususnya dalam melakukan tindakan-tindakan ketika menjalankan tugasnya. Misalkan, perlukah mengangkat pegawai baru? Atau berapakah banyak barang yang harus diproduksi setiap tahunnya? Dan lain sebagainya. Nah, statistika pun juga sangat berperan dan sangat penting dalam hal riset atau penelitian. Nah, beberapa contoh di atas hanya segelintir contoh saja statistika dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh yang kita temui. Pertanyaannya, apakah itu statistika? Dan apakah perbedaan antara statistika dengan statistik? Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Statistika berasal dari bahasa Italia yang berarti pernyataan, state. Sedangkan orang yang berkecimpung dalam membuat pernyataan ini disebut statista. Nah, statistika sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Nah, berbeda dengan statistika, kata statistik itu bermakna suatu kumpulan data yang bisa berbentuk bilangan maupun non-bilangan, yang disusun dalam tabel maupun diagram, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Pada dasarnya, statistika dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif berkaitan dengan bagaimana menyajikan data menjadi seinformatif mungkin sehingga berguna bagi pembaca data.
statistika deskriptif berhubungan dengan masalah pengumpulan data, pengorganisasian data, dan penyajian data. Melalui statistika deskriptif, data akan menjadi lebih singkat, lebih padat, lebih terorganisir dengan baik, dan pastinya lebih informatif, sehingga sangat berguna bagi pembaca data. Selanjutnya, statistika inferensial. Statistika inferensial berkaitan dengan metode untuk menentukan karakteristik populasi atas dasar karakteristik sampel. Karakteristik populasi disebut dengan parameter populasi, sedangkan karakteristik sampel disebut dengan statistik sampel. Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diamati, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diamati. Berikutnya adalah tentang data. Data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal. Data bisa berbentuk kategori, misalkan rusak, baik, senang, puas, dan lain sebagainya, atau bisa berupa bilangan. Nah, data yang berbentuk bilangan disebut dengan data kuantitatif, sedangkan data yang berbentuk non-bilangan disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif berbentuk kategori atau lukisan dari objek yang dimaksud, misalkan sembuh, rusak, gagal, dan lain sebagainya. Data yang baru dikumpulkan dan belum pernah mengalami pengolahan sama sekali disebut dengan data mentah. Data kuantitatif berbentuk bilangan dan harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Berdasarkan nilainya, data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yakni data variabel diskrit dan data variabel kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, keluarga A mempunyai anak laki-laki sebanyak 5 dan anak perempuan sebanyak 3. Nah, data 5 dan 3 tersebut didapatkan dengan cara menghitung atau membilang, sehingga data tersebut disebut dengan data diskrit. Selanjutnya, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan si A adalah 155 cm. Nah, data 155 cm tersebut diperoleh dari hasil mengukur, sehingga data tersebut disebut dengan data kontinu. Ditinjau dari cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek. Bisa berbentuk hasil tes, hasil wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung, melainkan dari sumber kedua. Berikutnya, populasi versus sampel. Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diamati, sehingga keseluruhan data yang diperoleh dari objek yang diamati disebut sebagai data populasi.
Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diselidiki, sehingga data sampel adalah bagian dari data populasi. Selanjutnya, dalam mengumpulkan data terdapat beragam cara, bergantung apa tujuannya. Misalkan, jika bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa, maka kita gunakan cara angket atau kuesioner. Kemudian, misalkan untuk mengetahui atau ingin mengamati aktivitas belajar siswa, maka kita gunakan cara observasi atau pengamatan. Cara tes dapat digunakan jika ingin mengetahui hasil belajar siswa. Sedangkan cara dokumen dapat digunakan jika ingin mengetahui data jumlah siswa dari 3 tahun terakhir. Sedangkan cara wawancara dapat digunakan jika ingin mengetahui proses berpikir siswa. Baik, sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.